Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yakub alaihi salam adalah sosok yang patut kita teladani. Bagaimana beliau senantiasa memberikan nasihat kepada anaknya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Yusuf mengadu kepada sang ayahnya bahwa dirinya bermimpi melihat 11 bintang gumintang yang seluruhnya sujud kepada ananda, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Maka Nabi Yusuf memberikan pesan, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai ananda, jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudaramu, niscaya mereka akan membuat makar untuk mencelakakan dirimu. Nasihat-nasihat yang diberikan oleh Nabi Yakub ini ternyata bermanfaat ketika Nabiullah Yusuf alaihi salam digoda oleh istri Al-Aziz. Godaan yang sangat luar biasa. Bahkan Imam Ibnul Qayyim mengatakan ada 6 keadaan. Kalau itu terjadi kepada kita, belum tentu kita selamat dari godaan seperti Nabi Yusuf. Yang pertama adalah saat digoda oleh istri Al-Aziz, Nabi Yusuf itu adalah seorang laki-laki tulen. Yang kedua, beliau berusia remaja. Biasanya usia remaja ini, khayalan dan fantasinya itu begitu luas. Yang ketiga, Nabi Yusuf adalah seorang perantau. Orang perantau biasanya sering merasa bebas dari beban-beban psikologis. Dan yang keempat adalah istri Al-Aziz sudah sedemikian ingin memperdaya Nabi Yusuf. Dan yang kelima adalah bagaimana Nabi Yusuf sudah dibeli oleh suami perempuan ini. Jadi tentunya beban psikologisnya semakin berat. Dan yang terakhir adalah istri Al-Aziz diriwayatkan adalah seorang yang rupayan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Nabi Yusuf digoda, maka laula an ra'a burhana rabbih. Kalaulah bukan karena Nabi Yusuf melihat tanda dari Tuhannya, para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud tanda dari Tuhannya adalah terbayang wajah ayahnya Nabi Yakub yang murung, yang sedih kalau sampai kemudian beliau melakukan kemaksiatan tersebut. Kalau sampai beliau terjerumus dengan dosa seperti itu. Saudaraku para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, begitulah peran seorang ayah. Ketika dia memberikan nasihat kepada anaknya, mungkin saat itu terlihat tidak terdengar, terlihat tidak digubris oleh sang anak, tapi ternyata akan bermanfaat pada saat dan waktunya yang tertentu. Saudaraku para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan kebersamaan kita dengan anak-anak kita. Bulan kebersamaan kita dengan keluarga kita. Nabi SAW diceritakan apabila beliau masuk kepada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka Nabi SAW syadda mi'zarah wa aiqaza ahlah wa ahyal laylah. Nabi SAW mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya beliau tidak menggauli istri-istrinya. Beliau fokus ibadah. Dan kemudian beliau membangunkan keluarganya untuk sama-sama ikut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW berserta keluarganya menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk kemudian menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah Ramadan ini kesempatan kita untuk mendidik anak-anak kita, membimbing mereka untuk kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa taala kembali akan kumpulkan kita bersama keluarga kita, anak dan istri kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.